Haleluya, anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa dong, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Siapa di sini yang sudah rindu beribadah kepada Tuhan? Saya. Haleluya. Hari ini janji harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Amin. Haleluya. Kita mau bersungguh-sungguh, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Yesus kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Bahkan saat ini Bapa kami datang kembali Tuhan, anak-anak sekolah minggu Bapa, untuk beribadah kepadamu Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau hadir Tuhan di tempat kediaman anak-anak sekolah minggu Tuhan. Bahkan di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu Bapa mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Roh pujian penyembahan mengalir atas setiap kami. Hadirat-Mu melawat semua anak-anak sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan firman yang akan disampaikan Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak, kami mematahkan setiap pekerjaan setan iblis penipu, roh pengganggu bermain-main tidak sungguh-sungguh, tinggalkan semua anak-anak sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bersama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik.
memberikan lebih lagi Tuhan, yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan sukacita surga mengalir di hati setiap kami, mengalir di hati setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita berkata amin. Haleluya. Haleluya. Semuanya dipenuhkan oleh hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Biarlah karena kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memberkati Tuhan dengan nyanyian. Haleluya. Haleluya. Karena adik-adik bisa nggak membalas kebaikan Tuhan? Adik-adik bisa nggak memberikan uang jajan ke adik-adik untuk Tuhan? Haleluya. Bisa nggak itu membahagiakan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Tidak cukup. Haleluya. Haleluya. Cukup nggak Kak Tresna? Enggak cukup. Nggak cukup kan? Iya. Jadi yang bisa kita berikan kepada Tuhan itu apa? Dengan pujian, dengan nyanyian, hidup hati kita. pelayanan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik tahu kan ini hari apa? Hari Tuhan. Hari Minggu. Haleluya. Hari Minggu itu harinya apa? Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Haleluya. Dalam satu minggu kan dikasih Tuhan berapa hari? Ayo berapa? 7. Tapi 6 harinya dikasih Tuhan untuk adik-adik sekolah, bekerja. Tapi di hari ke-7 adalah hari Untuk Tuhan. hari Sabat. Haleluya. Kalau hari Sabat itu harinya Tuhan, berarti hari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau memberikan yang terbaik, wajahnya murung enggak? Misalnya Kak Tresna mau ngasih hadiah ke Kak Grace tapi wajahnya murung. Coba Kak Tresna. Coba Kak Tresna. Nah, kayak gitu. Kak Grace kan jadi takut. Iya. Tapi kalau kita memberikannya dengan sukacita, pasti yang menerima juga bersukacita. Kalau Haleluya. adik-adik bersukacita memuji Tuhan, Tuhan lebih lagi Bersukacita. Haleluya. Mari Haleluya. kita katakan, mari kita bersukaria. Haleluya. Oh iya, semua ada sekolah minggu kita bangkit berdiri ya. Kata Tuhan Haleluya. Yesus bangkit berdiri. Haleluya. Harus patuh kepada Tuhan Yesus. Semua bergerak ya, jangan ada yang kaku. Haleluya. Haleluya. Berikan senyumnya pada mama papanya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan
ayo sekolah minggu. Nah, atau adik-adik lagi bangun pagi, baru bangun pagi. Nah, adik-adik pada malas kan, masih ngantuk, pengen nonton. Tapi Roh Kudus berkata, ayo sekolah minggu anak, ayo sekolah minggu. Adik-adik sikapnya gimana? Nggak mau, tidur aja, gitu nggak? Kalau anak-anak Tuhan menolak kata-kata Roh Kudus atau mau mendengarkan suara Roh Kudus? Mendengarkan Kak. Mendengarkan kan? Iya. Haleluya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika Roh Kudus berkata mari beribadah, adik-adik sekolah minggu katakan, ya Tuhan, saya mau beribadah, saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, agar Tuhan Yesus disenangkan. Haleluya. 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 Kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Cepat-cepat capek, haleluya. Kalau kakek-kakek boleh, tapi kalau masih anak-anak harus kuat, haleluya. Haleluya. Harus mau berdiri untuk memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tadi dikatakan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan bergirang, haleluya. Oh, bisa bergirang Kak Grace. Ada yang tahu jawabannya enggak? Kak Tresna ada yang tahu jawabannya? Kenapa sih kalau memuji Tuhan itu kita menjadi bergirang? Kita bersuka cita karena nama kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ada lagi Mbak Mar? Ya, kita merasa damai sejahtera turun atas kita. Damai Haleluya. Terus kalau kita memuji Tuhan, apa yang kita dapat? Coba adik-adik. Coba katakan atau bisikan sama mama papanya. Selain sukacita, damai sejahtera, terus ada kebahagiaan. Yang satu lagi adalah bertambah-tambah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saat kita memuji Tuhan dengan bersukaria, Tuhan mengenal kita. Haleluya. Oh, anakku ini hatiku bersukaria karena dia, aku semakin mengasihi dia. Haleluya. Makanya adik-adik harus lebih lagi memuji Tuhan agar kasih Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan bertambah-tambah dalamnya kasih Yesus. Haleluya.
dalamnya melebihi Lautan. Ada nggak ada yang udah pernah menyelam ke lautan? Ada nggak? Kak Gresi belum, haleluya. Main di tepi-tepi ya, Pasti Kak? dalam ya. Tapi kalau ke pantai pernah ya? Pernah. Tapi ke dalamnya belum pernah ngukur berapa meter coba. Nggak tahu kan? Nah kayak gitulah dalamnya kasih Tuhan. Atau ada adik-adik yang mengukur lebarnya bumi. Mengukur kamar tidurnya aja nggak pernah kayaknya. Haleluya. Apalagi mengukur bumi. Haleluya. Nah kayak gitulah lebarnya kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah makanya mari kita hidup di dalam kasih Kasih-Nya Tuhan. Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Masih bersemangat gak adik-adik? Haleluya. Harus semangat dong. Coba dong tepuk Yesus sekali dong. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus yes. Haleluya. Haleluya. Yesus yes katanya. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus adalah apa? Jalan kebenaran. Apa ayat firman-Nya? Ingat gak adik-adik? Di Yohanes 14 ayat 14 ayat 6. Katanya apa? Coba. Akulah jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Maka kita harus melekat kepada Tuhan Yesus, memuji-muji Tuhan Yesus. Haleluya. Masih Haleluya. semangat ya. Kita katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya, tapi ngikuti gerakannya Kak Tresna ya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya adik-adik. Haleluya. Ya, tolong berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu semuanya sudah bisa duduk kembali. Haleluya. Kata Haleluya. Tuhan Yesus, adik-adik duduk. Haleluya. Duduk Haleluya. yang rapi, duduk yang sopan. Lipat tangannya. Haleluya. Kita Haleluya. mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Siapa yang sudah gak sabar dengan firman Tuhan? Saya. Tentang Semua apa ya Kak Tresna ya? Ayo, tentang apa? Pasti luar biasa ya. Haleluya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan hambanya yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Surprise ya. Haleluya. Ya. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Haleluya. Haleluya. Biar hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan menjamah hati kita sehingga ketika firman disampaikan, firman itu bertumbuh di hati kita dan berbuah di hidup kita. Haleluya. 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 Semua adik-adik ambil sikap menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan. Dengan kerinduan kita bawa sembah kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa hati kita rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Bapa sorga, Bapa yang baik Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwasanya pada hari ini Engkau hadir dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, mari berkarya, mari bekerja atas ibadah sekolah minggu kami ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau bekerja atas pembacaan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu memenuhi kami, mengurapi kami, sehingga kami Tuhan semuanya mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, setan pengganggu, roh kebingungan, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya adik-adik. Haleluya. Haleluya. Apa kabarnya? Baik. Om Andre apa kabarnya? Baik, Om. Haleluya, kita semuanya baik ya. Kenapa keadaan kita semuanya baik? Karena kita apa? Karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi kalau orang-orang yang diberkati Tuhan itu semuanya baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaannya ya, apapun keadaannya, apapun kesulitan yang lagi dihadapi, Tuhan Yesus baik. Dan keadaan anak Tuhan Yesus juga baik. Haleluya. Haleluya. Apa kabar adik-adik? Om Lamun sapa lagi ya. Haleluya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu yang lalu? Ayo, masih ingat? Ayo yang sudah hafal, coba bangkit berdiri. Sebutkan ayat hafalan minggu lalu ya, minggu yang kemarin ya. Om Andre ingat nggak ayat hafalan minggu yang lalu? Sedikit ingat Om. Sedikit ingat, harusnya banyak. Ada yang spesial kemarin kayaknya. Oh gitu ya. Lalu menghayati Om Lambat. Oh gitu, haleluya. Harusnya banyak diingat, haleluya. Ayo coba 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Ayo bagus adik-adik, semuanya sudah menghafalnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah sudah dilakukan? Ayo Om Andre, sudah dilakukan nggak sepanjang minggu ini? Sudah. Haleluya. Minggu ini Om Lamo didampingi, ditemani oleh Om Andre. Haleluya. Om Andre tolong bantu saya ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apa Om Andre? Tentang apa? Mari suka bersyukur dan jangan mengeluh. Nah, mari suka bersyukur dan jangan mengeluh. Siapa yang sepanjang minggu ini sudah bersyukur kepada Tuhan? Angkat tangannya. Ya, siapa yang sudah berdoa? Angkat tangannya. Ya, bagus kalau adik-adik sudah melakukannya. Tapi kalau adik-adik belum melakukannya, ayo bertobat. Bertobat itu artinya apa, Om Andre? Tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Dan dan melakukan yang benar. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar tentang suka bersyukur dan jangan mengeluh. Jadi masih sama seperti ayat hafalan tadi. Ayat hafalan tadi berkata bahwasanya bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Kalau kita melakukan hal tersebut, itu sama artinya kita juga bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan. Ayo, masih ingat gak hafalan firman Tuhan yang kemarin kita baca juga tentang bersyukur? Om Andre masih ingat gak? Ayo di mana? Adik-adik masih ingat gak? Ayo di mana? Om Lama pasti yakin adik-adik masih mengingat. Ayo di mana? Iya, benar sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Jadi kita memang harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bersyukur dan mengeluh. Ayo, siapa yang pernah mengeluh? Pasti semuanya udah pernah mengeluh ya. Tapi adik-adik hati-hati loh. Ternyata Tuhan itu tidak suka anak-anaknya itu mengeluh. Nah, nanti ada kebenaran firman Tuhannya ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan, tetap ada 2 poin yang harus adik-adik pahami. Yang pertama adalah apa pentingnya bagi kita untuk bersyukur. Penting gak bagi kita untuk bersyukur, Om Andre? Sangat penting, Om. Nanti penjelasannya ya. Nah, kalau kita katakan penting tetapi kita nggak tahu melakukannya, ya sama aja, benar nggak? Benar sekali. Nah, yang kedua adalah apa akibatnya kalau kita itu selalu mengeluh? Ada akibatnya ya, Om Andre ya, Iya, kalau kita selalu mengeluh. Benar nggak? Benar sekali, Om Andre Om. pernah mengeluh nggak? Dulu pernah. Oh, dulu pernah, sekarang nggak ya? Sekarang udah mulai belajar bersyukur. Haleluya. Nah, adik-adik juga harus belajar bersyukur, jangan mengeluh. Apapun keadaan kita, baik itu yang kita alami senang, baik itu yang kita alami susah ataupun sedih, kita harus tetap bersyukur. Karena kan kemarin kita sudah belajar firman Tuhan bahwasanya apa? Tuhan itu sudah merancangkan hal yang baik bagi kita. Kalaupun saat ini Om Andre atau adik-adik semua yang ada di rumah itu merasa sedih, merasa susah, adik-adik yakin gak kalau Tuhan itu tahu adik-adik mengalami hal tersebut? Yakin gak kalau Tuhan tahu? Pasti Tuhan tahu. Haleluya, pasti Tuhan tahu. Jadi kita apapun yang kita hadapi pada saat ini juga percaya adik-adik bahwasanya Tuhan itu tahu. Haleluya. Dan apa yang adik-adik alami saat ini juga itu tidak melampaui kemampuan adik-adik. Haleluya. Siapa yang masih ingat firman Tuhan tentang pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa? Siapa? Ayo, ini ayat hafalan ya, Om Andre ya. Pernah ya? Udah pernah. Pernah ya kita. Ayo, itu tertulis di mana? 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo dibuka Alkitabnya, dicari Alkitabnya ya. Haleluya. Nah, sudah? Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Sudah ya? Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ya, terus Sebab Allah setia dan karena itu ia akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Haleluya. Lanjut. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Percaya firman Tuhan adik-adik? Amin. Amin, haleluya. Jadi adik-adik percaya bahwasanya yang adik-adik alami pada hari ini, baik itu mungkin ada kesulitan, ya kan? Siapa yang mengalami kesulitan, ada nggak di sini? Nah, baik itu adik-adik mengalami kesulitan ataupun tidak kesulitan, adik-adik mengalami sukacita juga, itu datangnya dari Tuhan. Nah, jadi kalaupun adik-adik mengalami kesulitan saat ini, ingat adik-adik bahwasanya yang adik-adik alami saat ini itu tidak melampaui batas kemampuan kita mampu untuk melakukannya. Tapi anak-anak sekolah minggu, anak-anak itu ujian hidupnya apa ya, Om Andre ya? Kayaknya nggak serumit orang dewasa ya, benar nggak? Ada, Om. Penguasaan dirinya, Om. Oh iya. Tapi ingat loh, kesulitan atau ujian yang mereka alami itu yaitu kemampuannya mereka. Ya. Jadi ya ujian yang kita hadapi juga yaitu batas kemampuan kita. Jadi kalau kita kira wah yang dialami anak-anak sekolah minggu itu biasa-biasa saja. Oh, agak kurang ke tengah ya. Kita ke tengah. Haleluya. Haleluya. Nah, ingat yang pertama tadi adalah pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, tidak melampaui batas kemampuan kita. Haleluya. Nah, kalau adik-adik mengalami kegagalan, kalau adik-adik mengalami kesulitan saat hari ini, ingat adik-adik bahwasanya itu biasa. Jadi kalau itu biasa, jangan aduh kok susah banget ya, nah kok sulit banget, kok aku menderita sekali. Nah, jangan seperti itu. Kalau adik-adik berkata seperti itu sama artinya bersyukur atau mengeluh, Om Andre?
mengeluh. Nah, jadi poin pertama yang harus adik-adik ingat bahwasanya apapun yang kita hadapi pada saat ini, yaitu garis bawahnya itu penderitaan atau ujian, itu biasa, itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Tetapi kita harus tetap percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu akan apa? Membantu kita. Iya, akan menolong kita. iya benar, memampukan kita untuk menghadapi percobaan-percobaan iya, yang kita alami. betul. Nah, oleh karena itu untuk membangkitkan iman kita itu ketika kita dicobai, perjalanan pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dengan cara apa? Berdoa. Iya, benar. Memuliakan nama Tuhan. Iya, benar, dengan cara berdoa. Nanti ada adegan lagi enggak Om Andre kayak yang kemarin ya? Pasti Nanti ada Om ya. Rahmat yang memperagakan ya. Aku Oh, yang haleluya. Nanti tentang siapa ya? Nanti adik-adik tebak ya tentang siapa nanti adegannya ya. Nanti kalau bisa menjawabnya tidak dapat hadiah enggak Om Andre? Pastinya, Pasti ada. berdoa. haleluya. Kalau Nah, hadiahnya bukan dari Om Andre, hadiahnya dari Tuhan. haleluya, haleluya. Itu nanti ya, itu nanti karena kita masih buka ayat firman Tuhan lagi. Coba kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 37. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa adik-adik? Orang-orang yang menang. Nah itu daripada semuanya itu, dari semua pencobaan itu, dari semua masalah itu, dari semua penderitaan itu, kita ini adalah orang apa? Orang-orang yang menang. Jadi kita bisa untuk apa? Mengatasinya, kita bisa mengalahkannya sehingga kita menjadi orang yang menang, gak kalah sama penderitaan kita, gak kalah sama pencobaannya. Haleluya. Karena apa? Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Kan tadi kita sudah bersyukur dan Tuhan pasti akan menolong. Haleluya. Nah, percaya adik-adik ya. Haleluya. Nah, kita buka lagi dari Kolose 3 ayat 17. Ayo adik-adik dibuka firman Tuhannya. Sudah dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini penting adik-adik ya. Penting sekali bahwasanya kalau kita melakukan segala sesuatu itu, baik itu perkataan kita, omongan kita ya adik-adik ya, ataupun perbuatan kita itu, kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Contohnya seperti apa? Tadi dikatakan yang kita perbuat, yang kita lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu untuk Tuhan. Contohnya seperti apa? Nah, seperti apa? Misalkan segala perbuatan yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Contohnya seperti apa? Om Andre tahu nggak? Bantu orang tua mungkin. Iya, benar. Kita membantu orang tua. Kalau kita membantu orang tua, apa yang terjadi? Orang tua kita itu senang. Nah, coba kita kalau misalkan orang tua kita senang itu, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Sudah. Iya, firman Tuhan dari mana? Ayo. Bukan. Kita menghormati orang tua. Nah, kan firman Tuhan mengatakan bahasanya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu dari Efesus 6 ayat 1. Terima kasih Kakak Ruth. Haleluya. Nah, itu jadi anak-anak harus taati orang tua. Nah, jadi kalau misalkan semua yang kamu lakukan, yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Yang pertama adalah menghormati orang tua. Tidak itu aja, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ya Om ya? Nah, ayo apalagi? Menolong teman mungkin Om. Nah, benar, menolong teman. Iya, kalau kita menolong teman, jangan kita lakukan itu biar dia kenal bahwasanya itu aku orang baik. Terus nanti kita aku ini orang baik, ini aku nggak boleh ya. Nah, Tuhan nggak boleh seperti itu ya. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita mau menolong teman itu karena apa?
Karena kita mau taat firman Firman Tuhan. Tuhan. Ayo firman Tuhannya dari mana yang mencatatkan bahwasanya kita harus menolong, membantu. Ayo. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah itu kan kalau adik-adik membantu sesama teman adik-adik, membantu sesama adik-adik, berarti kan adik-adik sudah melakukan firman Tuhan. Nah itu sama artinya adik-adik juga melakukan hal tersebut itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Haleluya. Nah jadi memang penting bagi kita itu untuk melakukan segala sesuatu itu kita libatkan Tuhan. Kita apa ya Om Lamat mau katakan, jadi Tuhan itu senang lewat apa yang kita lakukan. Kalau misalkan kita nakal tuh, kalau kita nakal, mama papa kita senang tidak? Tidak. Tuhan juga terlebih tidak senang kalau kita itu nakal. Haleluya adik-adik. Nah begitu juga, jadi kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah jadi jadi percaya saja bahwasanya apa adik-adik, Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, baik itu kita lakukan kayak tadi kata Om Andre itu membantu teman, walaupun orang lain itu nggak mengetahui, ingat bahwasanya Tuhan itu tahu. Tuhan itu melihat. Ayatnya dari mana? Kita buka dari 2 Tawarik 16 ayat 9. Ayo kita baca ya. Kita baca bersama-sama, adik-adik buka ya. 2 Tawarik dari perjanjian baru apa perjanjian lama? Dari mana? Lama. Haleluya. Ayo kita baca bersama-sama. Sudah adik-adik? Sudah? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya adik-adik. Nah ini ingat adik-adik bahwasanya mata Tuhan itu menjelajah. Jadi Tuhan itu tahu, Tuhan itu bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan dilihat orang lain adik-adik, tapi kita lakukan itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan itu juga senang. Anakku ini melakukan firman Tuhan, walaupun dia mungkin dalam keadaan susah, walaupun dia mungkin apa ya melamar katakan ya, sedang ada yang dipikirkannya sehingga dia buat sedih, tetapi dia itu tetap melakukan firman Tuhan. Wah, Tuhan Yesus pasti suka. Tuhan Yesus pasti senang. Haleluya. Nah, kemudian adik-adik sudah tahu kan, jadi kalau kita bukti kita bersyukur. Nah, bukti kita bersyukur kepada Tuhan adalah poin pertama adalah kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita lakukan firman Tuhan, kita percayai bahwasanya apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan pada hari ini, pada saat ini, bahwasanya Tuhan sudah merencanakan yang baik. Jadi bersyukur saja. Jadi tetaplah berdoa. Haleluya. Om Lamun agak grogi ya. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Nah nanti juga ada peragaan adegan ya. Cuma nanti tokonya haleluya. Nah hari ini kita ada adegannya. Coba Om Andre cerita tentang adegan yang hari ini adik-adik harus tebak ya. Cerita tentang siapa? Ayo. Nah, jadi adegannya itu tentang, ayo nanti adik-adik tebak ya. Orang pilihan Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dimana mereka ini adalah orang-orang cowok ya Om ya. Dua orang. Cowok ya. Kemarin kan suami istri ya. Suami istri. Kalau hari ini adalah dua orang pemuda ya. Haleluya. Dua orang pemuda anak Tuhan gitu ya. Haleluya. Luar biasa. Dimana mereka suka sekali menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Terus suatu ketika mereka ada di suatu kota, kita sebutkan kotanya ya. Biar anak-anak biar gak bingung. Iya, baik. Mereka ada di kota Filipi. Haleluya. Haleluya. Dua orang pemuda di kota Filipi menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Iya. Ada dia udah berani belum menyampaikan firman Tuhan pada teman-temannya?
Harus Harus berani. Haleluya. Seperti dua orang ini, mereka menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa di kota tersebut. Dengan luar biasanya menyampaikan firman Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang bertobat. Iya. Kemudian apa yang mereka alami ketika mereka menyampaikan firman Tuhan tersebut? Firman Tuhan tersebut, ada seorang perempuan yang memiliki kemampuan tenung. Tenung itu apa ya? Itu suatu kemampuan untuk dukun kayak dukun. Kayak dukun ya. Dukun. Jadi dua pemuda tersebut, dua anak Tuhan tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang perempuan dukun gitu aja ya. Haleluya. Anak-anak lebih mudah memahaminya. Haleluya. Saat bertemu tersebut, perempuan itu berkata, mereka ini adalah orang-orang benar. Haleluya. Mereka suka menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi sepanjang dua orang ini keliling kota. Haleluya. Oh gitu ya, kita berdua ya. Kita berdua. Tiba-tiba ada apa? Ada perempuan roh tenung tadi ya. Oh dia ngikutin. Kita berjalan menyampaikan firman Tuhan. Perempuan tadi berteriak-teriak seperti tadi. Oh itu mengganggu ya. Mengganggu mereka. Nah kemudian. Terus ada satu orang tersebut, salah satu dari mereka, yang berkata kepada roh yang ada pada perempuan itu, enyah engkau dari perempuan ini. Oh haleluya. Jadi mereka mengusir setan, mengusir roh dukun tadi ya. Kemudian apakah rohnya tersebut itu masih tetap kepada orang tersebut atau lari terbirit-birit? Udah lari terbirit-birit. Oh haleluya. Karena lari terbirit-birit ini kan karena banyak orang ya Om ya yang masih percaya dengan hal-hal gaib kayak gini, sehingga mereka itu masyarakat di Filipina merasa kesal dengan perbuatan dua orang tersebut. Tidak suka ya sama mereka ya. Kemudian akhirnya kedua orang tersebut dibawa sama orang-orang Filipina yang percaya dengan dukun tadi, yang mengharapkan jampi-jampinya dari dukun. Bukannya percaya kepada Tuhan Om, kayak kita sudah percayanya Om ya. Ya, lama-lama tidak percaya. Lama-lama tidak percaya kepada dukun, lama-lama percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Adik-adik juga ya. Terus akhirnya masyarakat itu membawa dua orang tersebut kepada penguasa di Filipina. Berarti mereka dihakimi gitu ya. Mereka disidang gitu ya. Betul. Kebenaran kan gak ada yang salah ya. Tapi mungkin banyak orang yang fitnah ya. Banyak orang yang jelek-jeleki karena mereka tidak suka sama kedua orang tersebut ya. Kemudian apa yang terjadi? Udah pernah ngalami belum kayak gitu? Ayo siapa yang pernah dijelek-jelekin? Ayo. Haleluya. Walaupun mereka dijelek-jelekin di daerah tersebut Om, udah dibawa ke penguasa Filipina, sama penguasa Filipina kan dimasukkan ke dalam penjara. Berarti kedua pemuda tersebut, kedua anak Tuhan tersebut akhirnya masuk penjara gitu ya. Oke, terus penjara kan mereka dimasukkan ke penjara, nggak cuma sekedar dimasukkan gitu aja, nggak, kakinya dibelenggu Om. Ngeri ya, sakit ya, sedih ya. Jadi di dalam penjara itu kakinya dibelenggu itu diikat ya. Gak bisa lari, gak bisa jalan-jalan. Gitu terus. Gitu ya. Apa perlu dipraktekkan di sini? Dikasih burger gitu. Terus walaupun mereka tadi ya dua orang tadi udah dipenjara kan, udah dibelenggu kakinya, mereka nggak bersungut-sungut. Namun mereka berdoa dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Terus saat mereka berdua bersorak-sorai dan berdoa kepada Tuhan ini, semua penjara kan mendengarkan. Pada malam hari itu juga di tengah malam terjadi gempa Om. Apakah gempanya itu membuat atap-atapnya roboh? Puji Tuhan gak sampai atapnya roboh. Gitu ya, atapnya gak sampai roboh ya. Atapnya roboh, kasihan mereka berdua. Gitu ya, oke ya. Namun Terus karena kuasa Tuhan kan pintu-pintunya terbuka Om. Jadi akibat gempa tersebut akhirnya pintu-pintunya terbuka, bahkan belenggu yang mengikat mereka dua orang tersebut terbuka. Ajaib. Haleluya. Saat tersebut diketahui oleh kepala penjara. Kepala penjaranya jadi bingung, jadi takut. Waduh, gimana ini? Nanti tahanannya bisa keluar. Nanti aku dimarahin sama penguasa Filipi. Dia akhirnya menghunuskan pedangnya mau bunuh diri. Mungkin karena kepala penjaranya itu merasa bersalah ya Om Andre ya. Karena kan kepala penjara itu kan tugasnya untuk menjaga tahanan. Kalau misalkan tahanannya itu lepas, berarti nanti pasti kepala penjaranya itu pasti dihukum karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Kemudian tadi kepala penjaganya kepala penjaranya itu merasa bersalah. Kemudian apakah dia jadi
gitu. Pas dia mau bunuh diri, Ah. ada salah satu orang tersebut yang berkata, hentikan, jangan kau bunuh diri. Yang berkata itu siapa? Titi-titi ya, Titi-titi ya. anak Tuhan yang tadi ya. Anak Tuhan yang Haleluya. tadi menghardik si perempuan yang penuh dengan dukun ini. Oh Roh gitu, dukun. yang mengusir roh tenung tadi Tenung ya. tadi. Oke, baik. Haleluya. Dia berkata, jangan, kami masih di sini. Gak jadi bunuh diri kan, ini kepala penjaranya. Iya. Dia datang kepada dua orang tersebut sambil gemetaran. Terus tersungkur di depan mereka. Dan akhirnya apa? Bertanyalah kepala penjara ini kepada mereka berdua. Bagaimana caranya aku bisa selamat? Apa jawabnya, Om? Apa? Gak disuruh lari ya, Om ya. Gitu ya, melarikan diri ya. Melarikan diri ya, karena kalau nggak melarikan diri nanti bisa dihukum gitu ya. Enggak, namun mereka malah berkata, terima Tuhan Yesus dalam Oh, hidupmu. haleluya. Bila engkau percaya, maka Nah. engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Oh, berarti akhirnya dua anak Tuhan tersebut lepas dari belenggunya itu, kemudian memberitakan firman Tuhan keselamatan. Haleluya. Jadi Nah, mereka berdua ini gak bersungut-sungut, Om. Udah dipenjara kan. iya. Kalau secara saya yang dulu yang belum bertobat, Iya. udah dipenjara kayak gitu, dibebaskan, ya pasti kabur. Kalau enggak Nangis cari, gitu ya. Nangis. Kenapa aku Kalau dipenjara cari teman-teman gitu? yang lain. Oh gitu, Namun mereka haleluya. malah berani, mereka bersyukur, berdoa. Oh haleluya. Nah ini yang perlu kita teladani dari dua anak Tuhan tersebut adalah ketika mereka dalam masalah, mereka masuk dalam penjara, padahal mereka nggak melakukan kesalahan, mereka di penjara, tetapi mereka itu tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tetapi yang mereka lakukan apa? Mereka memuji Tuhan. Nah jadi kedua anak Tuhan tadi, kedua pemuda tadi itu waktu di penjara itu mereka memuji Tuhan sehingga tahanan-tahanan yang lainnya itu mendengar puji-pujian daripada dua anak Tuhan tersebut. Akhirnya tadi dikatakan apa yang terjadi? Gempa. Gempa yang terjadi. Adik-adik udah pernah mengalami gempa enggak? Udah ya. Om Lau juga udah yang mengerikan sekali. Nah itu, haleluya. Haleluya. Nah itu, tapi gempa yang dialami mereka itu enggak suatu yang mengerikan ya. Iya. Kenapa? Justru gempa tersebut membuat Menyelamatkan. apa tadi? Sendi-sendi penjara itu terlepas. Hingga Itu pintu karena penjara siapa? terbuka. Itu karena siapa? Terjadi gempa dan akhirnya sendi-sendi penjara tadi itu terlepas karena siapa? Karena perbuatan siapa? Tuhan. Iya, karena perbuatan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah itu akhirnya mujizat terjadi. Benar enggak? Benar. Nah ketika mujizat terjadi, mereka terlepas. Nah mujizat yang terjadi itu menjadi kesaksian bagi siapa? Kesaksian bagi kepala penjara. Kepala penjaranya tadi merasa bersalah. Dia melihat, wah kok pintu-pintu penjara terbuka, tahanan-tahanan pasti kabur. Sudahlah, ini aku pasti akan dipenggal. Ngeri ya. Makanya daripada dipenggal orang lain, mending dia bunuh diri. Tapi adik-adik jangan ya. Nah itu hukuman pada zaman dulu. Haleluya. Nah itu akhirnya ketika dia mau dia mau membunuh dirinya, tapi akhirnya dibantu oleh anak Tuhan tersebut. Jangan, hentikan, kami masih ada di sini. Jadi Paulus lama-lama hampir menyebutkannya ya. Dua anak Tuhan tersebut itu akhirnya apa? Menghentikan kepala penjara tersebut untuk mencoba bunuh diri. Iya, akhirnya tidak jadi bunuh diri. diri. Om Lamut kira kayaknya adik-adik sudah tahu deh jawaban daripada pertanyaan tadi. Mengenai siapa sih dua tokoh yang tadi? Tokoh tersebut. Ayo adik-adik tahu nggak? Kalau tahu sekarang coba dijawab di grup, di komen gitu, siapa jawabannya gitu. Nah nanti setelah 1 menit ini nanti ada yang jawab, nanti dapat hadiah. Haleluya. Ya sudah. Oke, kita jawab bahasanya tadi itu bercerita tentang Paulus dan Silas. Haleluya. Nah adik-adik kita bisa meneladani tentang kedua rasul ini. Haleluya. Mereka ini adalah rasul karena mereka memberitakan Injil keselamatan. Nah mereka berdua, Paulus dan Silas. Ingat, lihat adik-adik, kita perlu teladani mereka. Mereka melakukan hal yang baik, ya kan, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Tetapi yang mereka alami apa setelah memberitakan Injil keselamatan tersebut? Mereka dipenjara. Nah kalau misalkan secara adik-adik coba pikir, adik-adik mau dipenjara tidak?
Tidak. mau. Kalau misalkan di penjara bagaimana, apa yang dirasakan? Pasti apa? Sedih, ketakutan, takut, nggak terawat. Tapi beda. Kedua anak Tuhan ini, Paulus dan Silas, yang mereka lakukan adalah mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Yang perlu kita teladani adalah memuji Tuhannya ya. Jangan adik-adik teladani masuk penjara dulu terus nanti memuji Tuhan. Jangan ya adik-adik ya. Yang perlu kita teladani adalah ketika mereka mengalami aniaya, ya kan, mengalami aniaya, yang mereka lakukan adalah mereka memuji Tuhan. Nah, jadi puji-pujian mereka itu kepada Tuhan itu adalah satu ungkapan syukur adik-adik. Nah itu. Nah sekarang coba adik-adik pikirkan, adik-adik bayangkan apa yang adik-adik alami pada saat ini. Nah kalaupun sukacita bagus. Nah karena itu adalah berkat Tuhan. Kalaupun tidak sukacita, misalkan penderitaan ataupun ujian, ingat adik-adik bahwasanya apa? Ingat adik-adik bahwasanya pencobaan. Ingat adik bahwasanya keadaan kita pada saat itu adalah apa? Adalah satu rancangan, satu rencana Tuhan untuk kita apa? Menjadi lebih dewasa. Untuk kita apa? Menjadi lebih baik. Untuk kita taat firman Tuhan. Haleluya. Untuk kita taat firman Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan kita firman Tuhan adalah kita bersyukur, kita berdoa. Anakku ini bagus, walaupun dia menderita, walaupun dia lagi sedih, tapi dia tetap berdoa. Itu kan ketaatan firman Tuhan, adik-adik, benar enggak? Haleluya. Nah, kalaupun dia tidak mengalami kemenangan tapi dia terus maju, terus berupaya, dia tahu firman Tuhan bahwasanya Tuhan menjadikan kita semuanya itu adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dia terus berusaha. Nah, itu kan satu kepatuhan. Haleluya, adik-adik. Haleluya. Nah, itu. Jadi, kita harus tetap patuh sama firman Tuhan. Karena itulah salah satu bentuk daripada syukur kita kepada Tuhan. Makanya tadi Om Lamar katakan tadi, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun hasilnya, apapun yang terjadi, goal atau tujuan atau hasil akhirnya adalah kita harus bersyukur. Haleluya. Nah, jadi adik-adik kita harus tetap bersyukur. Jangan mengeluh. Kenapa jangan mengeluh? Melamar katakan karena apa? Karena Tuhan itu tidak suka. Tuhan itu tidak suka anak-anaknya mengeluh. Ayo, kau mau tahu kalau Tuhan itu gak suka anak-anaknya mengeluh? Coba buka dari Bilangan 11 ayat sebentar ya. 1 Korintus saja, 1 Korintus 10 ayat 10. Ayo. Nah, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik sudah baca? Sudah buka? Sudah baca, sudah buka. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah itu adik-adik, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, karena Tuhan tidak suka. Nah, dikatakan mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kita ingat tentang kisah siapa? Orang Israel yang suka mengeluh. Tuhan itu murka loh ketika orang Israel itu mengeluh. Benar enggak adik-adik? Adik-adik masih ingat enggak? Coba kita buka dari Bilangan 11 ayat 1. Ayo adik-adik buka coba. 40 tahun bersungguh-sungguh ya Om. Iya, coba kita baca ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Nah ini mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Nah ini tentang kisah orang Israel yang suka bersungut-sungut ketika mereka itu apa? Menuju tanah Kanaan. Padahal kan Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan menyertai mereka. Tetapi ada suatu keadaan yang Tuhan mau melihat orang Israel ini apakah semuanya atau sebagiannya itu masih tetap percaya sama
Tuhan atau kau masih ingat sama penyertaan Tuhan atau tidak. Nah, jadi beberapa kan tadi dikatakan ada beberapa dari mereka itu akhirnya apa yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Mereka itu mengeluh, akhirnya apa? Murka Tuhan turun. Murka Tuhan turun, dikatakan nyala api apa tadi? Nyala api yang nyala. Tuhan marah. Tetapi ada satu hambanya, yaitu siapa yang berdoa kepada Tuhan untuk agar orang Israel itu diampuni Tuhan adalah Musa. Nah, itu adik-adik. Jadi kalau kita mengeluh, kita bersungut-sungut, itu Tuhan itu tidak suka. Tuhan itu murka. Tapi ingat adik-adik bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang yang baik. Amin. Ya. Nah, kemarin kita sudah tahu ya arti kata Yohanes. Tuhan maha baik, atau Tuhan maha pengampun, Tuhan maha pemurah gitu. Haleluya. Nah, itu ingat adik-adik, Tuhan itu baik. Kalaupun mungkin adik-adik pernah mengeluh, adik-adik pernah bersungut-sungut, ingat kembali bertobat. Haleluya. Jadi kalaupun kita keadaan kita, nasib kita buruk atau kita menderita, itu mungkin satu keadaan ya memang Tuhan izinkan untuk apa adik-adik? Untuk kita taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan kan ada mengatakan ketaatan itu mendatangkan apa? Berkat. Haleluya. Adik-adik cari ya ayat hafalannya ya, ketaatan itu mendatangkan berkat ya. Nah, ada firman Tuhan. Haleluya. Nah, itu jadi Tuhan itu tidak suka anak-anaknya itu mengeluh, karena Tuhan itu apa? Karena Tuhan itu mengasihi kita semua. Haleluya. Itu jawaban paling singkatnya ya. Apa yang lain? Kira yang lain ya. Haleluya. Jadi itu ya adik-adik ya, firman Tuhan pada hari ini ya mengajarkan kita untuk kita suka bersyukur dan jangan mengeluh. Ingat, rasa syukur kita itu sama nilainya dengan puji-pujian kita sama Tuhan. Bahkan rasa syukur kita itu satu bukti yang nyata bahwasanya dalam keadaan apapun kita bersyukur. Nah, kalau misalkan dalam keadaan baik kita mau memuji Tuhan itu kan biasa ya. Tapi kalau gampang kita banget ya Om ya, kalau lagi kondisi baik. Tapi kalau misalkan lagi sedih, habis dipukul mamanya gitu ya. apakah bukan pengalaman pribadi kan Om? Nah, apakah kita masih tetap bersyukur? Mungkin kalau kita dipukul orang tua atau ditegur orang tua itu mungkin atau mungkin dimarahi guru. Iya, dimarahi guru itu mungkin PR. Iya, itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita melakukan hal yang baik. Kalau kita ketika kita disuruh untuk guru kita atau orang tua kita menyuruh, anakku jangan begini. Nah, itu untuk membuat kita itu untuk taat sama apa yang disuruhnya, sehingga hal yang baik itu terjadi. Sama seperti itu juga kalau kita mengalami suatu keadaan, ingat pencobaan yang kita alami adalah hal yang biasa ya. Adik-adik mengalami satu kegagalan ataupun suatu kesedihan gitu ya. Ingat adik-adik bahwasanya Tuhan itu tahu dan Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu inginkan apa sih tindakan kita ketika kita mengalami hal tersebut. Apakah kita mau taat sama Tuhan, ataukah kita mau berdoa, atau kita mau bersyukur sama Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu, ingat adik-adik bahwasanya Tuhan sanggup itu mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah merancangkan hal yang baik. Tapi kalau adik-adik mengeluh bukan semakin semakin baik, tapi keadaan kita semakin buruk, bahkan menambah beban hidup anak-anak seperti apa ya. Tapi Om yakin anak-anak berkurang mungkin. Iya, anak-anak sekolah minggu ini punya beban sendiri. Itu sesuai dengan batas kemampuan mereka. Misalkan beban mereka adalah matematika ya kan, matematika misalkan perkalian 3, tapi kan itu bagi mereka itu sulit. Dan kita nggak bisa katakan bahwasanya wah itu kan mudah, enggak, karena kita sudah belajar dan kita sudah mengalami proses tersebut. Nah, anak-anak itu kan baru belajar. Jadi itu mungkin ujian adik-adik, tapi percaya adik-adik harus berusaha. Tuhan pasti tolong. Haleluya. Nah, itu firman Tuhannya. Jadi adik-adik bisa pahami yang tadi 2 poin yang Om Lemat katakan tadi. Yang pertama adalah apa pentingnya bagi kita untuk bersyukur. Apa pentingnya Om Andre? Pentingnya kita semakin diberkati Tuhan, kita doa-doa kita semakin didengar sama Tuhan. Jadi apa pentingnya?
penting sekali kita bersyukur. Haleluya. Karena kalau kita bersyukur itulah yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita berusaha menyenangkan orang tua kita, kita juga harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Haleluya adik-adik. Nah kalau kita bersyukur itu satu bukti seperti puji-pujian kita untuk Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi penting sekali bagi kita bersyukur. Adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Ingat adik-adik, tetaplah bersyukur karena itulah yang diinginkan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi kita semua, ya. Dan kemudian yang kedua adalah apa akibatnya kalau kita sering mengeluh? Akibatnya adalah apa? Beban hidup kita semakin berat. Tuhan marah, benar. Tuhan marah, Tuhan murka, yang akhirnya beban hidup kita semakin berat. Haleluya. Nah itu bahkan kita itu jauh daripada menang adik-adik. Haleluya. Nah jadi adik-adik sudah mengerti firman Tuhannya ya. Jadi mari miliki kesukaan untuk apa Om Andre? Bersyukur dan jangan mengeluh. Kalau kita bersyukur, Tuhan Yesus senang, Tuhan kita di sorga senang. Kalau kita mengeluh, Tuhan kita gak suka. Haleluya adik-adik. Mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Nah itu firman Tuhan. Kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya pencobaan ataupun apa yang kami alami pada hari ini itu adalah hal yang biasa. Dan kami percaya kami ambil satu tindakan untuk kami taat sama firman Tuhan, untuk kami bersyukur dan kami untuk berdoa, karena hal itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dalam ketenangan. Amin. Haleluya. Nah hari minggu ini juga ada ayat hafalannya Andre ya. Ayat hafalannya di mana? Ayat hafalannya di Kolose 3 ayat 17. Haleluya. Ayo adik-adik buka ya. Kolose 3 ayat 17. Sudah? Gerakannya seperti apa Om Andre? Ayo kasih. Ayo. Baca dulu. Dibaca dulu ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Aduh panjang sekali ya Om Andre ya. Ingat adik-adik, ini adalah hal yang biasa ya. Adik-adik harus berusaha untuk menghafal. Percobaan yang biasa. Haleluya. Anak-anak harus bisa menghafal firman Tuhan. Ayo gerakannya biar bisa lebih mudah menghafalnya. Ini gerakannya sepertinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Jadi ingat ya, semuanya yang kita lakukan, baik itu perkataan, perbuatan, kita lakukan semuanya kepada siapa? Tuhan. Dengan apa? Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Haleluya. Adik-adik masih bisa seminggu untuk menghafalnya. Pasti firman Tuhan ini akan menguatkan adik-adik ya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan lanjut. Silakan. Kita akan lanjut dengan persembahan. Haleluya. Adik-adik, Alia, kita masih tetap bersuka cita, amin. Walaupun kita masih beribadah secara online, bertemu secara virtual, haleluya. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tetap harus bersuka cita dan kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, haleluya. Sebentar kita mau memberikan persembahan kita, nanti adik-adik bisa memberikan persembahannya boleh dimasukkan di dalam amplop, haleluya. Nanti minta tolong sama mamahnya, sama papahnya, ayah ibunya, haleluya, untuk memasukkan persembahan itu di dalam amplop dan nanti bisa diserahkan kepada Mbak Mariati, haleluya. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersatu hati, kita berdoa dulu, haleluya. Kita tutup mata kita sungguh-sungguh kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sungguh kami Tuhan pada hari ini diberkati Tuhan oleh-Mu
Bapa. Kami bisa mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, semua kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ajari kami Tuhan selalu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan kedua orang tua kami, pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka Tuhan, Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah semua apa yang dilakukan mereka Bapa, Engkau buat berhasil Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Semua anak-anak sekolah minggu jangan hanya mendengarkan, haleluya, tapi kita semua menerapkannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk Haleluya. selalu bersyukur dan jangan suka mengeluh. Haleluya. Dan saat ini juga sebagai ucapan syukur kita, mari kita di sekolah minggu kita mau memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, kita berdoa, kita tutup sekolah minggu kita ya. Bapa sorga, Bapa yang baik Tuhan, terima kasih untuk pada hari ini kami telah beribadah sekolah minggu. Tuhan, terimalah segala pujian kami, segala sembah kami, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan telah kami dengarkan juga Tuhan, kami percaya Engkau bekerja atas setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, kami memiliki kesukaan untuk bersyukur, untuk taat sama firman Tuhan dan tidak mengeluh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebentar nanti kami akan tutup sekolah minggu kami. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan juga memberkati semua anak-anak sekolah minggu, sehingga semua anak-anak sekolah minggu mengalami kemenangan demi kemenangan. Semua anak-anak sekolah minggu sehat kuat, semuanya anak sekolah minggu panjang umur, semuanya anak-anak sekolah minggu terlepas, terbebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, setan, iblis, sakit penyakit, kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kegagalan kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan, kita terima berkat daripada Allah Bapa kita, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang berkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Maranatha, amin. Terima kasih Yesusku.
Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.